Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Untuk materi hari ini, Ibu akan membahas mengenai limbah B3 dan juga non B3. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu mengingatkan kepada kalian semua yang masih belum menyelesaikan tugasnya di Google Classroom, yang belum dikumpulkan, mohon untuk segera melengkapi tugasnya karena mempengaruhi persentase pengumpulan tugas kalian. Nah, sekarang kita akan mulai masuk ke materi mengenai limbah B3 terlebih dahulu. Limbah B3 itu apa? Limbah B3 itu yaitu limbah dari bahan berbahaya dan beracun. Nah, di sini kita akan membahas mengenai apa itu limbah B3, tujuan penanganannya apa, karakteristiknya seperti apa, dan juga ada cara pengolahannya. Nah, untuk pengolahan atau penanganannya Ibu nggak akan bahas hari ini, tapi Ibu akan bahas minggu depan. Nah, yang dimaksud limbah di sini adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, mau itu produksinya dari industri kimia ataupun industri yang lainnya, ataupun dari domestik seperti rumah tangga. Nah, sama, jadi mau rumah tangga ataupun industri dia ada limbahnya. Cuman yang membedakan di sini, limbah yang dihasilkan oleh rumah tangga itu biasanya bukan limbah yang berbahaya. Sedangkan kalau limbah yang dihasilkan oleh industri, terutama industri yang berbasis kimia, biasanya dia menghasilkannya dua jenis limbah. Ada limbah B3 dan non B3. Nah, limbah B3 ini yang bahan berbahaya beracun ini yang harus diwaspadai karena berbahaya untuk manusia ataupun lingkungan. Apa aja bentuknya, bisa bentuknya padat, cair, ataupun gas. Nah, kalian harus tahu juga bagaimana mengidentifikasi mana limbah B3 ataupun bukan dan cara penanganannya untuk masing-masing limbah tersebut. Nah, tadi kita sudah bahas apa itu limbah, sekarang kita bahas mengenai apa itu limbah B3. Limbah B3 itu sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang sifat atau konsentrasinya atau juga jumlahnya yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat mencemari atau merusak lingkungan hidup, atau bisa juga membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya. Makanya limbah B3 ini tidak boleh dibuang sembarangan, tetapi harus diolah terlebih dahulu. Nah, mungkin kalau kalian pernah baca berita kalau ada yang keracunan sampai muntah-muntah sampai dibawa ke rumah sakit karena meminum misalnya air sungai. Setelah dicek ternyata air sungainya tercemar oleh limbah karena ada pabrik atau industri yang membuang limbahnya tanpa diolah terlebih dahulu. Nah, di sini untuk limbah B3 ataupun non B3 sebelum dibuang itu harus diolah terlebih dahulu. Di sini ada tujuan penanganan. Penanganan limbah itu tujuannya untuk apa? Untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh limbah B3, melakukan pemulihan kualitas lingkungan yang sudah tercemar sehingga sesuai dengan fungsinya kembali. Limbah B3 itu mempunyai karakteristik yang bermacam-macam. Kalian bisa lihat ada yang mudah meledak, contohnya nih TNT, nitrogliserin, amonium nitrat. Ada juga yang mudah terbakar. Yang mudah terbakar ini ada yang berbentuk cairan, ada juga yang berbentuk padatan. Ada gasolin dan metil etil keton. Nah, berikutnya ada yang bersifat reaktif.
Nah, untuk yang reaktif ini ada reaktif terhadap air, contohnya untuk alkali ada natrium. Untuk reaktif terhadap asam ada contohnya itu kalium permanganat. Yang berikutnya ada yang bersifat beracun. Contohnya lumpur, pestisida, dan bahan farmasi. Ada juga yang bersifat infeksius. Contohnya limbah cairan tubuh manusia seperti darah, bagian tubuh manusia yang diamputasi terus dibuang sembarangan. Untuk penjelasan karakteristiknya, kita akan ada di slide selanjutnya. Sekarang kita masuk ke penjelasan mengenai karakteristik limbah B3. Di sini kita akan masuk mengenai penjelasan karakteristik limbah B3 yang mudah meledak dan juga mudah terbakar. Nah, untuk yang mudah meledak ini dia akan meledak pada suhu dan tekanan standar yaitu 25 derajat Celcius. Nah, dapat meledak melalui reaksi kimia ataupun fisika yang dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan sekitarnya. Bahan ini bisa berupa zat padat, zat cair, atau campuran dari keduanya. Nah, akibat dari reaksi ini, dia bisa menghasilkan gas dalam jumlah yang tinggi dan tekanan besar, serta suhu yang tinggi sehingga menimbulkan peledakan. Untuk yang mudah terbakar, ia bisa berupa cairan yang mengandung alkohol kurang dari 24% volumenya, atau pada titik nyala tidak lebih dari 60 derajat Celcius, akan menyala apabila terjadi kontak dengan api. Nah, percikan api atau sumber nyala lain pada tekanan udara. Jadi, yang mudah terbakar ini akan terbakar apabila terjadi kontak dengan api. Jadi, harus dijauhkan dari sumber api. Ada juga yang bukan berupa campuran yang pada temperatur dan tekanan standar dapat mudah menyebabkan kebakaran, tetapi melalui gesekan penyerapan uap air atau perubahan kimia secara spontan dan apabila terbakar dapat menyebabkan kebakaran terus-menerus. Nah, ada juga muka yang limbah pengoksidasi, bersifatnya dia eksplosif karena sangat reaktif atau tidak stabil, mampu menghasilkan oksigen dalam reaksi atau penguraiannya sehingga dapat menimbulkan kebakaran selain ledakan. Nah, ini bisa kalian lihat adalah contoh dari bahan-bahan yang mudah terbakar digolongkan sesuai dengan tingkat bahayanya. Nah, yang pertama, kelas yang pertama yang paling ada satu ada bensin, yang kedua tingkat kedua ada benzena, ada amonia, tingkat yang ketiga ada naftalen dan ether, yang keempat ada gas bumi. Nah, sekarang kita masuk ke bahan berbahaya beracun yang bersifat reaktif. Untuk bahan berbahaya beracun yang bersifat reaktif ini, ada yang reaktif terhadap air, ada juga yang reaktif terhadap asam, dan ada bahan kimia yang tidak stabil. Nah, untuk bahan reaktif terhadap air, beberapa bahan kimia dapat bereaksi hebat apabila dia terkena air. Nah, berpotensi menimbulkan ledakan, bisa juga menghasilkan gas, uap, ataupun asap beracun dalam jumlah yang membahayakan bagi kesehatan manusia dan lingkungannya. Ini disebabkan karena zat-zat tersebut bereaksi secara eksotermik atau mengeluarkan panas yang besar dan gas yang mudah terbakar. Nah, untuk bahan yang reaktif terhadap asam, masih sama, dia bereaksinya secara eksotermis dan menghasilkan gas-gas yang mudah terbakar atau eksplosif. Bisa dilihat contohnya ada kalium klorat atau perklorat, ada kalium permanganat dan juga asam kromat. Nah, untuk bahan kimia yang tidak stabil dapat mengalami perubahan berbahaya pada kondisi suhu dan tekanan biasa. Semua bahan peledak termasuk golongan yang tidak stabil. Beberapa bahan kimia yang tidak stabil bila cara penyimpanannya tidak dapat menimbulkan panas yang tinggi. Ada juga yang dapat mengembang sehingga memecahkan kontainernya. Contohnya ada nitrogliserin. Berikutnya kita masuk
ke limbah B3 yang bersifat beracun. Nah, yang namanya limbah bahan berbahaya beracun ini bisa dikatakan beracun apabila limbah yang mengandung pencemar bersifat beracun bagi manusia atau lingkungan yang dapat menyebabkan kematian atau sakit yang serius apabila masuk ke dalam tubuh, bisa melalui pernapasan, kulit, ataupun mulut. Nah, pencemar beracun ini juga bisa tercuci dan masuk ke dalam air tanah sehingga dapat mencemari sumur, penduduk, dan sekitarnya. Jadi bisa membahayakan para penduduk yang menggunakan air tersebut. Makanya limbah berbahaya beracun ini tidak boleh dibuang sembarangan. Yang berikutnya, debu dari limbah ini dapat terhirup oleh para petugas, masyarakat sekitar lokasi limbah. Nah, limbah beracun juga dapat terserap ke dalam tubuh para pekerjanya melalui kulit. Limbah ini dikatakan beracun apabila limbah tersebut langsung meracuni manusia ataupun makhluk lainnya. Salah satu contohnya yaitu pestisida atau limbah yang mengandung logam berat atau mengandung gas beracun. Ini adalah contoh limbah beracun. Yang pertama ada pestisida. Nah, sebagian besar pestisida yang sudah tidak diizinkan untuk digunakan contohnya seperti DDT, aldrin, dan pration itu termasuk B3. Yang berikutnya ada bahan farmasi, yaitu sebagian bahan-bahan farmasi yang sudah tidak memenuhi spesifikasi atau tidak terpakai dapat bersifat beracun, contohnya seperti obat anti kanker atau narkotika. Yang ketiga ada pelarut halogen, pelarut seperti perkloroetilen dan metilen klorid yang digunakan untuk pembersihan lemak dan kegiatan lainnya. Ada juga sludge atau lumpur dari pengolahan limbah dari kegiatan electroplating dan juga dari pengolahan air limbah dari kegiatan yang menggunakan logam berat dan sianida. Untuk yang terakhir ada logam berat, contohnya seperti Al, Cr, Cd, dan lainnya. Nah, ini contoh dari limbah berbahaya dari produksi industri. Produksi industrinya bukan cuma tekstil ataupun kimia, tapi ada berbagai macam. Bisa kalian lihat, jenis industrinya ada baterai, ada pabrik kimia, ada elektronik juga bisa menghasilkan limbah yang berbahaya. Ada dari printing atau pencapan, electroplating, dan juga ada dari tekstil. Bisa kalian lihat ya. Berikutnya kita masuk ke limbah B3 yang bersifat korosif. Nah, limbah yang bersifat korosif itu dia bisa menyebabkan iritasi atau terbakar pada kulit. Dia juga bisa menyebabkan proses pengkaratan pada lempeng baja, mempunyai pH sama atau kurang dari 2 untuk limbah bersifat asam, atau lebih besar dari 12,5 untuk yang bersifat korosif. Jadi yang bersifat korosif itu selain berbahaya untuk manusia, dia juga berbahaya untuk peralatan yang digunakan. Yang terakhir ini ada infeksius. Infeksius ini adalah limbah yang berasal dari laboratorium medis ataupun rumah sakit atau tempat kesehatan lainnya. Nah, limbah ini sangat berbahaya untuk kita karena limbah infeksius ini biasanya terdapat kuman penyakit seperti hepatitis ataupun kolera yang ditularkan pada pekerja pembersih jalan masyarakat di sekitar lokasi pembuangan limbahnya sendiri. Nah, limbah ini didefinisikan sebagai bagian tubuh manusia atau cairan tubuh orang yang terkena infeksi atau limbah dari laboratorium yang terinfeksi kuman dan penyakit yang menular. Contoh limbahnya misalnya ada tubuh manusia yang diamputasi terus dibuang dari klinik atau rumah sakit. Bisa juga darah yang dibuang berupa cairan berarti limbahnya. Untuk materi mengenai limbah B3, untuk pertemuan pertama mengenai limbah Ibu rasa cukup.
untuk berikutnya kita akan diskusi di WhatsApp group. Apabila tidak ada yang mengerti atau yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Kalau tidak, Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Untuk pertemuan berikutnya, Ibu akan membahas mengenai bagaimana cara penanganan pengolahan limbah berbahaya beracun dan syarat-syaratnya harus seperti apa. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.